Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul ngopi-ngopi lah ya, kongko-kongko, tapi nyekeli buku, nyekeli kitab. Jadi ya kegiatannya sama ngopi lah. Kegiatannya sama ngopi-ngopi. Jadi yang pertama kita patut bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, bernafas. Nah, ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bernafas sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bernafas, kan ya orang pada bisa ngopi ya, orang pada bisa kumpul. Iya, Mas. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita. Jadi panutan kita itu siapa ya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panutan ini apa sih panutan ya? Siapa panutan? Panutan itu ya sing dinut, yang kita ikuti, yang kita contoh gitu. Apalagi yang namanya itu ada Ahmadnya gitu kan, ada Muhammadnya. Kalau tidak kelingan kepada Nabi Muhammad ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati kasih. Ya maka kita patut bersyukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya sebelum ngaji, mari kita berikan hadiah Fatihah dulu pada hadiah. Orang dikasih hadiah kan senang ya, dikasih kopi aja kita senang gitu kan, dikasih hadiah mesti senang. Nah, hadiah itu tidak harus berbentuk fisik, tidak harus berbentuk uang, tidak harus berbentuk materi, tapi juga bisa yang lain-lainnya. Contoh kita menghadiahkan senyum, itu juga hadiah. Sesuai dengan tuntunan ya kita hadiahkan Fatihah juga. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjatihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syahidallahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syekhina Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrul aziz. Syahidullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syekhina Muhammad Murabbi Rahimah wa Jasadina Syekh Ahmad Mustafa Badawi Sekian Wali Jami'an Masyayikhina Rasulullah Hadrat Syekh Hashim Asy'ari Jami'an Muslimin wa Muslimat al-Mu'minin al-ahya minhum al-amwat al-isabihim furahim wa syahim al-kalamidihim al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mas Dayat itu punya apa?
pengen bikin kegiatan ya, kegiatan yang sifatnya tentang keilmuan. Kemudian kemarin dulu kita sudah sempat berkegiatan lingkar dialektika itu mengundang Mas Fahmi dari Ciamis, Mas Santoso Kristeva dari Cilacap, kemudian Mas Dr. Kiai Ali Mahfud dari Pamarican Ciamis juga sempat membahas tentang apa aja ya, mulai aja juga kan ya, Ahlussunnah wal Jamaah, iya, daulat kemanusiaan Ahlussunnah wal Jamaah, membahas tentang tasawur atau penggambaran Ahlussunnah wal Jamaah menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang kemarin sudah diobrolkan bahwa dalam urusan tauhid mengikuti kelingan Rais soalnya ya, ada kopil hari ini Abu Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi, yang intinya adalah mewajibkan kepada kita untuk hafal 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat wajib bagi Rasul dan seterusnya itu. Kemudian malaikat 10 harus hafal, 25 nabi, 25 Rasul harus hafal. Rebutan peci ya santai aja, nanti nggak muncul di kamera yang ini, Terus untuk di persoalan ibadah fikih itu mengikuti 4 madhab, imam madhab yang 4, yaitu Imam siapa aja Imam Abu Hanifah, ya Imam Hanafi. Hanafi itu madhabnya, kalau nama imamnya Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian pada tataran tasawuf kita mengikuti Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi, kayak gitu. Itu mengikuti kayak gitu kan. Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Kang Kristeva bahas apa kemarin ya? Pluralisme Gus Dur itu ya. Toleransi, membahas tentang toleransi. Jadi toleransi itu ya kita sama-sama manusia gitu. Sama-sama manusia, baik yang pintar ataupun yang bodoh, pada manusia ya. Maka urusan politik, urusan kekuasaan jangan sampai mengalahkan nilai-nilai kemanusiaan. Kita sama di hadapan Tuhan, kita sama di hadapan hukum gitu. Contoh begini, kalau umpamanya kita baca ini kitab yang paling bawah ini, Sulamun Taufik ya, Sulamun Taufik ini kan keras sekali. Nah kalau kita bacanya mungkin sama-sama yang sudah ngaji, itu yang menjadi tidak masalah. Tapi menjadi problem ketika kita ngobrol pakai Sulamun Taufik dengan teman-teman yang tidak pernah ngaji sama sekali, terlalu keras akhirnya kayak gitu. Kemudian kita ngobrol obrolan atau nasihat-nasihat yang kita berikan kepada teman-teman yang tidak pernah ngaji sama sekali, biasa gelendang-gelendeng, kita pakai itu di teman-teman santri, ya terlalu lembek akhirnya. Semua sholat semua masih urip sholat ngadep mulon nih. Jadi itulah la yamina yaminahu wa la yasiro yasirahu, tidak terlalu tekstualis juga tidak terlalu liberalis kayak gitu. Tidak terlalu sakar diri pokoknya sesuai karbu. Itu penyesuaian dengan tempat dan kondisi. Mungkin bahasannya kemarin kan itu ya, bahasan Kang Fahmi bahas apa kemarin? Keberagamaan ya, itu keberagamaan. Jadi kalau soal keagamaan, ilmu agama itu ya sama, ilmunya ya dari Quran ya, dari hadis, dari ijma ulama. Mana contoh yang ijma ulama ini hukum Islam, keputusan Muktamar dan Munas Nahdlatul Ulama. Kemudian ada dari pendapat ulama, mana ini kitabnya Mbah Bajawi Nafir, pendapat sendiri sudah nggak ada ya. Dari sekian banyak permasalahan, karena memang orang kumpulan diputuskan sendiri namanya
kias, pendapat ulama itu kias. Apa barisannya? Beneran ngantuk ini, apa barusan? Barusan dari mana? Barusan dari mana? Pendapat itu. Kang Fahmi. Sebelumnya. Dari Kang Fahmi barusan. Iya. Keberagamaan. Soal agama itu sama. Agama mau Islam semua kan? Dasarnya apa? Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Itu agama semuanya sama, tapi pelaksanaan sehari-hari, keberagamaan, pelaksanaan masing-masing pribadinya sehari-hari itu pasti berbeda. Sing biasa nang jero pesantren ya pelaksanaannya di dalam hari-harinya keberagamaan itu berbeda dengan yang biasa di gedung dewan. Pelaksanaan keagamaan yang masuk dalam pribadi itu namanya keberagamaan. Disitulah berbeda-bedanya muncul. Kalau agamanya satu, agamanya Islam, tapi pelaksanaan masing-masing itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat keilmuannya, sesuai dengan lingkungan dan kondisinya. Kalau hidupnya di Mekah, ya sholatnya di Masjidil Haram terus kan? Sholatnya di Masjidil Haram terus. Kalau di pesantren ya jamaahnya terus, kalau nggak jamaah digerujuk ya Mas. Iya. Nah, cuman kalau di sisi-sisi yang lain, memang numpak naik bis, jadi kernet, itu kan kebayang nggak? Kondektur bis dari Jakarta jurusan Surabaya, sholatnya di mana, kapan? Itu kan nggak kebayang sama kita. Lah disitulah letak keberagamaan, praktek agama masing-masing itu sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Kalau agamanya sama, sholat, puasa, zakat, haji, ya dan seterusnya itu sama. Dari bacaan-bacaan itulah kemudian muncul sebenarnya nilai-nilai apa saja. Ya nilai-nilai yang bisa diterima oleh semuanya ini. Nilai-nilai yang bisa diterima di pesantrennya, nilai-nilai yang bisa diterima di jalan, nilai-nilai yang bisa diterima di kantor, nilai-nilai yang bisa diterima oleh siapa saja. Yang pertama tentunya tauhid. Qul huwallahu ahad. Semuanya kan mengatakan bahwa Allah itu esa. Allah itu satu lah. Kembangannya ngomong esa itu kan satu. Gusti Allah ya siji wis, orang nama Gusti Allah tidak berbeda-beda. Gusti Allah sing teman-teman dalan nanti itu ya sama saja semuanya. Cuman pada pelaksanaannya kan kayak gue mikir gitu loh, yang seneng itu dan seneng ini kan lain-lain. Lah itu ujian bagi masing-masing. Qul huwallahu ahad Allahus somad, bahwa Allah Subhanahu wa taala inilah tempat bergantung dari semuanya orang ini. Kiai njaluke mari Gusti Allah, santri ari Gusti Allah, preman ya njaluke ari Gusti Allah. Bahkan orang yang sholatnya jarang-jarang ketika lagi butuh ya njaluke ari Gusti Allah. Ini tempat bergantung. Caranya masing-masing. Nah, kalau di dalam nilai dasar pergerakan itu nilai dasar pergerakan apa ya intinya satu itulah tauhid ya, tauhid. Qul huwallahu ahad, jangan sampai kita kehilangan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Kalau sudah di hadapan Tuhan, disinilah ini buku yang dari teman-teman dulu ya. Ini di sini ada ini Mas, ya buka kaki jajal. Kan karo buka kaki karo ora kiye nih, karo orang ngantuk. Yang mana itu tujuan buku kita. Di situ ada, kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka posisinya adalah kita satu sama lain tidak terikat. Akhirnya muncullah nilai al-hurriyah. Merdeka gitu loh. Kalau kita dekat dengan Allah, itu kita nilainya itu merdeka. Merdeka, ada kemerdekaan satu. Merdeka, paham nggak ya merdeka ya? Jadi hakim nggak ada urusan sama saya nggak ada urusan sama Mas Bot, Mas Bot nggak ada urusan sama Mas Faiz. Itu masing-masing urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai tauhid. Yang pertama memunculkan ketauhidan itu memunculkan
konsep kemerdekaan, bahwa masing-masing orang merdeka untuk menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan yang Maha Esa, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari spirit tauhid itu ya Gusti Allah, paham ya? Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia kan makhluk semua kan. Lah posisi setara gitu loh. Posisinya kemudian yang muncul yang kedua adalah al-musawa atau kesetaraan. Setara sebagai apa? Sebagai makhluk. Gitu. Jadi tidak ada pejabat, tidak ada presiden, tidak ada rakyat, tidak ada apa, semuanya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kayak gue. Itu inti dari ketauhidan. Dengan menyadari bahwa hanya Tuhan yang Maha Esa, hakikatnya itu seperti itu. Nah, tentu ya kita harus bagaimana? Maksudnya kita harus jadi orang-orang yang bersikap mandiri, tidak tergantung dengan siapapun. Kayak gue. Jadi ajaran ketauhidan yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, sebagai Tuhan yang Maha Esa, dan manusia itu sebagai makhluk, la ilaha illallah kalau dalam bahasa Arabnya, itu dipegang mulai dari zaman Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ajarannya semua. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka ya Nabi Musa ya sama Firaun ketika urusan ketauhidan ya pada baik makhluk, sama-sama makhluk, udah menyampaikan saja, saya sampaikan apa yang memang harus saya sampaikan. Nah, inilah hakikat inti dari ajaran Islam. Inti dari ajaran Islam yaitu ketauhidan. Kemudian pelaksanaannya adalah bentuk nyata dari ketauhidan kita masing-masing. Itu bentuk nyatanya adalah yang pertama hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah bagaimana? Nah, pelaksanaannya ya pakai ini, pakai Al-Qur'annya bagaimana, hadisnya bagaimana. Nah, kalau kita tidak pernah membaca Al-Qur'an ya kan angel maning, angel maning susah. Kita baca Al-Quran tapi orang paham mas, ya tidak apa-apa. Nanti ketika kita membaca hukum-hukum yang diterbitkan oleh ulama, kita jadi ngerti, oh iya kayak dasarnya sini kita waca gitu. Sekarang mungkin dibaca nggak ngerti, ya tidak apa-apa. Kita dulu waktu belajar alif, ba, ta, a, b, c, d, kan nggak ngerti apa sih ini, tapi kan kita belajar terus. Itu hablum minallah. Nanti kalau kita sudah hablum minallahnya bagus, artinya hablum minallah itu bukan urusan kamu dengan orang lain, tapi urusan kamu dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu akan menjadi hamba Allah. Itu apa bahasanya, jabatan ya, status tertinggi. Status kan jabatan ya, pengembangan yang ngomong jabatan tertinggi dalam urusan pekerjaan manusia. Hablum minallah, beribadah mahdoh, itu adalah menjadi hamba, menjadi abdullah, menjadi hamba, menjadi abdullah. Itu jabatan tertinggi, jabatan tertinggi. Jadi manut dari Gusti Allah. Kayak gue satu hablum minallah, itu pelaksanaan dari tauhid. Kemudian yang kedua, pelaksanaan dari tauhid. Masa panah dari lemas subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa gue mas? Ya wis intinya begitulah ya. Kanjeng Nabi Muhammad saja ketika diisra mi'rajkan sama Allah Subhanahu wa taala, posisinya posisi sebagai abd. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Iya, itu sudah posisi paling tinggi ketika hubungannya dengan Allah adalah posisi hamba. Hamba siapa is ya? Hamba paham lah ya. Hamba, kaula, budak, patuh, baik ya intinya patuh. Sembayang.
nek kon sembayang ngasih bangkong bae berarti ya orang tingkatannya orang abet lah. Orang abet OTW menuju abet. Jadi itu pelaksanaan. Kalau bahasa Arabnya hakikatnya itu tauhid. Kalau dalam bahasa mungkin yang sederhana, rasa, kita punya rasa, ada rasa dekat dengan Allah. Kemudian kalau pelaksanaan bahasa Arabnya itu tahakkuk. Bentuk nyatanya apa? Yang selanjutnya hablum minan nas. Hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan sesama manusia ini baik atau tidak? Jadi kalau di dalam buku kuning itu yang sempat divideokan sama Mas Faiz Nur Cahaya ini. Faiz Nur apa istilahnya? Skill with people ya. Keterampilan berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain. Nah, di situ dijelaskan bahwa setiap manusia itu egois. Setiap manusia itu 10.000 kali lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Kayak gitu. Jadi wajar ya, ketika kamu kepingin dirimu sukses, itu wajar. Ketika mustaqim kepingin dirinya berhasil, kepingin dirinya sukses, wajar. Kayak gitu. Cuman yang perlu diingatkan, orang lain juga sama. Orang lain juga sama, lebih mementingkan dirinya sendiri 10.000 kali lebih penting dirinya daripada dirimu. Iya, sama seperti itu. Nah, di situ makanya perdebatan itu baiknya dihindari. Karena memang ya kayak gitu. Orang lebih senang disetujui gitu ya. Iya. Mas, saya usul begini. Oh, setuju. Kan orang senang wis mikir kesel-kesel. Itu hubungan kita dengan sesama manusia. Ya kalau di Islam ada kejujuran, ada sopan santun, ada saling tolong menolong, ada sedekah, ada itu yang kalau di dalam fikih itu nanti dalam kitab Safinah ini namanya muamalah. Muamalah itu kalau yang tadi kan ibadah mahdoh. Jadi sering di Indonesia itu kan sering kali mengarah kepada berbeda maknanya, satu atau dua kata itu berbeda makna dengan makna aslinya. Umpamanya di dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuman pembahasan di Indonesia, jadi Al-Qur'an itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu akidah, yang kedua itu ibadah, yang ketiga itu muamalah, yang keempat sejarah umpamanya ya. Seolah-olah ibadah itu berbeda dengan akidah kan, berbeda dengan muamalah gitu loh. Nah akhirnya konotasinya ibadah seolah-olah ibadah yang mahdoh saja, padahal muamalah sendiri hablum minan nas adalah ibadah-ibadah juga. Saya dibuatkan kopi sama Mas Faiz. Lah Mas Faiz kan lagi ibadah sama Allah. Nah, Mas saya bikin acara masuk ke YouTube gitu ya. Kemudian jadi bermanfaat. Lah itu kan pelaksanaan yang seperti itu ya tauhid juga, itu ibadah juga. Cuman di sini kan jadi ibadah dibagi jadi 2 hal, ibadah mahdoh, ibadah baru mahdoh. Padahal ya ibadah aja udah semuanya. Kita baik sama manusia, sama teman-teman kita jujur, kita adil, kita membantu, kita apa, kita ini, kita itu, perhatikan dan seterusnya, mengarahkan dan seterusnya, mendidik dan seterusnya, itu ya ibadah juga. Itu berterima kasih umpamanya, matur suwun Mas, terima kasih. Kalau salah ya minta maaf. Nah, itu pelaksanaan hubungan dengan manusia. Lah ketika kita hablum minan nasnya, muamalahnya itu bagus, maka posisi kita itu nanti statusnya naik menjadi inspirator ya, menjadi trendsetter. Masih kelingan orang Mas Hakim. Menjadi trendsetter, menjadi pemimpin, menjadi imam padahal jadi imam Mas. Allahu Akbar. Katanya milu. Ya, itu posisi hablum minan. Nah, kalau hubungan kita dengan manusia yang lain-lainnya itu baik, maka otomatis itu kemudian kita munggah derajat, munggah dari gue mikir paling ora dari imam untuk manusia, jadi inspirator, jadi trendsetter ya.
Itu sama lah, bahasa-bahasa yang sama. Bahasa-bahasa yang sama. Karena dalilnya Mas ya dibuka nanti ya Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 124. Itu kalau hablum minan nasnya baik, maka kita akan jadi pemimpin. Nah gitu. Maka bolak-balik kita mungkin membahas tentang dia lurahnya kepriwe ya, dia presidennya kepriwe ya. Itu berarti kan sebenarnya mereka secara hablum minan nas baik, makanya mereka ada kualitas kemudian untuk maju jadi pemimpin gitu loh. Paham nggak? Jadi sejelek-jeleknya wali kota, sejelek-jeleknya Pak RT, sejelek-jeleknya ada kejelekan-kejelekan di antara pejabat-pejabat kita, mereka secara hablum minan nas baik karena mereka baik, kemudian mereka disuruh jadi imam gitu. Walaupun ya mestilah namanya manusia mesti ada korupsi nih. Iya semuanya kok. Iya semuanya, semua orang itu. Kalau mau ngaca kepada diri sendiri ya gitu ya. Iya yang mau terus korupsi apa ya? Semua orang ada korupsi nih, gitu. Cuman ya itu arahannya adalah hablum minan nas kita agar baik, agar kemudian ya paling tidak kita bermanfaat lah. Itu kalau jadi imam itu kalau jadi pemimpin itu ya resiko saja, resiko mau tidak mau sih, karena kita berhubungan baik dengan orang sering ngobrol sering apa, akhirnya kita mau tidak mau jadi pemimpinnya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124 jadi imam. Kemudian yang terakhir jawantah implementasi dari fikir amal soleh ya Pak, ke situ saya. Dari semangat ke tauhid ya, bahwa ada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakan dan semuanya makhluk setara, maka spirit selanjutnya adalah hablum minal alam. Kita sama alam setara juga gitu loh. Sama-sama makhluk. Jadi kita tidak boleh sembarangan ya. Contoh yang sembarangan ya, pas pakai gede, itu kan berarti hablum minal alamnya nggak masuk gitu loh. Tadi barusan ini wisma dan gelap itu kan hujan ya, di sini hujan. Terus aula sekitar sini kan banyak pasir. Cipratan hujan itu banyak tanah yang ke keramik. Nah itu sudah lumayan, itu hablum minal alamnya, itu ada yang ngepel barusan. Ya sudah lumayan hablum minal alamnya, maksudnya memperhatikan ya. Oh iya ini kotor, oh iya tak sapu tak pel itu berarti hablum minal alamnya sudah lumayan. Nah kalau orang yang hablum minal alamnya udah bagus, nanti dia posisinya, statusnya, jabatannya itu menjadi khalifatullah fil ard. Ya karena kita perhatikan alam, akhirnya kita ngerumat alam, akhirnya kita nandur apa, nata apa, gitu loh. Itu urusannya dengan alam. Kesimpulannya gimana kesimpulannya? Apa dalilnya Mas? Dalilnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Apalah Mas Hakim, apal itulah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi apa ini nek? Intinya apa? Nilai-nilai ketauhidan, spirit semangat ketauhidan itu ya yang pertama muncul, kemudian kita sama-sama makhluk, kesetaraan. Karena kita sama-sama makhluk, artinya kita sama satu dengan yang lain-lainnya itu jangan terikat gitu loh. Dinyak sending bisa bergum laku ini guys. Iya pada makhluk. Nek cara nang bahasa Jawa, memang cegak, iya. Ngapa wedi atau yang lainnya. Itu nilai ketauhidan ya, nilai ketauhidan, bukan kesombongan. Priwe, kira-kira bisa orang, bisa, ya betul bisa. Itu prinsip ketauhidan itu. Nilai-nilai ketauhidan. Cuman kadang-kadang karena sudah jadi bahasa biasa-biasa saja, seolah-olah utuh gitu. Iya, itu maksudnya kamu, oh iya kabeh bisa, masyarakat bisa pada cegah. Gitu. Maksudnya posisinya pada makhluk, ya. Pada digawe nang Gusti Allah kayak gue.
Wis kesimpulan. Itu. Nah, pemahaman semacam ini kayak dia umpamane membaca Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Jeung samemehna mah maneh henteu bisa maca kitab. Jeung maneh henteu bisa nulis kitab kuleungeun maneh. Upama kitu tan wande mamang jalma-jalma nu ngabatalkeun teh. Ya kan itu kan sebenarnya kita paham kan bahasa Sunda paham ya? Bahasa Sunda paham, tapi pemaknaannya apa kan nggak ngerti gitu loh. Maksudnya barusan itu kan kamu Nabi diciptakan tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Kitab-kitab yang sebelumnya kan Kanjeng Nabi orang tahu maca, orang tahu nulis kan. Tidak bisa menuliskan itu, tidak bisa membaca itu. Nah, maka nggak usah khawatir ya. Dengan begitu berarti kamu nggak usah khawatir kamu akan dituduh orang yang bikin Al-Quran gitu. Enggak. Jadi Islam itu apa? Islam itu kalau Muhammad Abdul Baraja atau Abdul Jabbar itu mabadi fikih itu kita kecil banget ya Mas Wajah Al-Islamu maja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam li sa'adatin nasi fid dunya wal akhirah. Islam itu adalah sesuatu yang dibawa oleh Nabi untuk kemanfaatannya manusia, kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Kayak gue lah pelaksanaannya seperti apa ya, monggo kepada pengen bahagia apa tidak. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Hal-hal yang lain-lainnya mungkin yang urusannya dengan keadaan keberbedaan. Mana sekarang ibadah mahdoh kan tetap seperti itu ya. Sholat 5 waktu yang diwajibkan tidak pernah berubah. 5 waktu ngadepnya mesti ke kiblat ya. Itu tidak pernah berubah. Puasa itu tidak pernah berubah. Puasa tidak pernah berubah. Paham ya, ibadah mahdoh ya? Tidak pernah berubah kecuali kondisi-kondisinya. Contoh nangaring kutub utara itu matahari hanya keluar berapa? 4 jam. Hanya keluar 4 jam. Apakah ini bagaimana kalau matahari keluarnya 4 jam umpamanya ya, nanti perlu dicek ulang. Matahari keluar umpamanya jam 10 siang. Ya. Kemudian jam 11, 12, jam 1 siang matahari sudah bumani. Masa wis maghrib. Apa kok boleh puasa 4 jam tok apa ora? Ya. Lah ini kenapa kitab-kitab terusnya orang-orang di Timur Tengah, Yaman, di Mekah, di Mesir dibawa ke Indonesia itu orang kangen boleh nganggo karena waktunya sama, garis khatulistiwa itu. Jadi siangnya kira-kira 11 jam, 12 jam gitu. Terus lain-lainnya mirip-mirip lah. Lah kalau di sana 4 jam kamu sholat subuh, sholat maghrib. Apakah sholatnya di jam ini masih atau fikihnya sudah lain? Nah ini kan tetap ibadah mahdoh toh, tapi pembahasannya kan tidak bisa diawur gitu loh. Pembahasannya tidak bisa diawur, tetap ulama itu yang berperan ngambil sikap terhadap kondisi-kondisi yang kontekstual semacam itu dari Al-Quran dan dari hadis. Nah, kalau kita yang ini kan pindahin sana gini, momen pas nangkana lagi suwe kan ada sebentar ada suwenya ya. Mana nang pucuk dulu karena di kutub utara lagi sedela pindahan lagi puasanya sebulan. Lah besok tahun momennya 10 tahun lagi pas nangis sore nang kutub selatan pindah lagi. Nah ya kan. Kalau kita yang ngambil hukum kan jadinya begitu toh. Maka diperlukan ulama. Hal-hal yang menurut ulama, kesepakatan jumhur ulama ya, jangan ulama 1, 2 terus ngawur. Nah, saya tidak membicarakan hal yang itu lah ya. Tadi udah
ada 1-2 ulama yang penyebutan ulamanya itu tidak pas ya, kita ikut jumhur aja. Jumhur ulama mengatakan bahwa harus seperti ini, harus seperti itu, ya itu yang kita ikuti. Karena tidak mungkin, tidak ngawur itu, tidak ngawur. Kalau umpamanya Mas Bot atau saya atau Mas Hakim diceluk sebagai ulama, kan kita masih ngawur, susah diikuti, susah. Kayak gitu. Itu kesimpulan hukum itu pengambilannya tidak sederhana. Orang ngawur, contoh urusan yang halal dan yang haram. Ini di dalam Al-Quran kan tidak disebutkan ular itu haram, berarti ular pangan bayar ya. Nah itu nggak bisa standar seperti itu. Jadi dari banyak Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, banyak hadis, kemudian mereka udah ngaji, udah pelaksanaan Islam, kemudian muncul hukum bahwa sesuatu yang ada berbisa tidak boleh dimakan, ada yang bertaring tidak boleh dimakan, ahli taring apalagi nggak boleh dimakan. Iya, sesuatu yang menjijikkan tidak boleh dimakan gitu. Itu kan ya tidak disebutkan ya, tapi memang ya intisari dari apa yang tertulis gitu. Nah, kalau kita tidak mau ikut ulama, buka Quran, akhirnya ngawur Pak. Akhirnya ngawur buka Quran. Ya iyalah. Contoh sederhana begini. Kita lihat tembok warna putih, tapi kacanya hijau, warnanya apa? Temboknya. Lah iya kayak gitu. Jadi kalau ulama kan sudah terbebas dari kacamata hijau atau kacamata merah atau kacamata kuning gitu, melihat Al-Quran ini. Nah kalau kita kan masih ke bawah nafsu kita ya. Yang sering kan begitu. Padahal keagamaan itu urusan memperbaiki diri sendiri ya, urusan memperbaiki diri sendiri dulu, itu dulu, kemudian keluarga dan sekitarnya. Nah, yang sering kali kita nemu ayat Al-Quran ya ngisep mau bantai kayak iya, kita ngaji sama siapa, ulama siapa, wah cocok ya kok kayak gitu. Padahal agama apapun itu, mau dari Al-Quran, mau dari hadis, mau dari ijma, ya kesepakatan jumhur ulama itu, mau dari kias, agama itu ya untuk perbaikan diri sendiri gitu. Nah, kalau memang tidak lagi saatnya ngobrol gitu ya nggak usah kanda agama, umpamane lagi nongkrongan sama teman-teman yang tidak terlalu memperhatikan agama lah, mau melakukan semuanya kalau menurut santri ya melakukan hal-hal yang diharamkan ya kita nggak usah bicara di situ, mabok itu haram, baik ya nggak masuk kan, nggak ngerti ya kayak gitu. Ya di situ kita mengarahkan bagaimana. Nanti kalau waktunya dok ya. Nah itu kan sebenarnya manusia diberikan kebebasan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenai anggota dalil ya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu itu mau milih diam saja seperti itu, apa mau berubah ke hal yang lebih baik? Kamu itu mau ke neraka apa ke surga, terserah kamu lah. Kalau cara masuk Rasul, cara Rasul masih terserah kamu mau ngapain, kamu yang ketemu sendiri kok nanti. Iya, kayak mau kepenak banget mau. Nah, itu di bidang fikih ya, di bidang ibadah mahdoh tidak ada perubahan, tetap seperti itu, tapi pada kontekstualisasinya tetap ulama yang menyimpulkan, yang memberi arahan. Nah gue di bidang fikih. Nanti di bidang akidah, di bidang tauhid, nanti di bidang sosial kemasyarakatan, sosial politik, contoh ini ya sekarang ya. Ulama sudah memutuskan, semua ulama sepakat ya, bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini adalah Darul Islam Bisyaukah. Bahwa ulama sudah memutuskan bahwa inilah pemimpin kita. Ini cara bahasa ininya, inilah kekhilafahan kita, khilafahnya orang Islam itu ya Indonesia Raya ini. Ini ulama sudah sepakat. Ulama sudah sepakat, makanya ketika hari ini kita mengikuti arahan pimpinan pakai masker.
menjaga jarak kayak gitu. Itu dalam rangkanya kita patuh kepada pemimpin di dalam Islam. Ini karena jumhur ulama. Kalau ulama 1-2 berbeda pendapat ya itu urusan lain lah, urusan lain. Tapi jumhur mengatakan kalau tidak ada imam, kalau tidak ada pemimpinnya, kalau tidak ada pemerintahnya, maka susah Islam akan berdiri. Lah maka waktu itu jumhur ulama menyepakati bahwa mari Indonesia Raya ini kita sepakati bersama, karena ini memang ya mirip-mirip lah seperti apa yang di dalam Al-Quran dan hadis sebagai Amirul Mukminin. Kayak gitu sudah sesuai, kayak gitu sudah sesuai. Lalu mungkin secara sosial politik seperti itu ya banyak hal yang berbeda antara zaman dulu dan zaman sekarang. Ada perubahan itu. Nah, kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk jadi seperti itu, tapi intinya mungkin sudah tersampaikan ya bahwa kita itu sesama makhluk Tuhan setara, baik sesama manusia ataupun dengan alam sekitar kita. Maka kita jangan lagi sembarangan terhadap bantal pun gitu ya. Bantal lelek teman ya jangan dan hati-hati mulai hubungan kita dengan alam. Apalagi ya yang ini paling mungkin urusan di persoalan akidah itu kan kesejarahan. Ada Qadariyah dan Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah, apalah dan seterusnya lah ya, banyak ya, Murji'ah. Ini intinya kira-kira ke dua hal ya, termasuk Khawarij juga yang masuk ke dalam pembahasan kita itu. Yang satu itu terserah Allah, yang satu itu terserah saya. Nah, dua-duanya ini sebenarnya dari Al-Quran. Nah, kemudian karena ada konflik seperti itu, ulama membuat yang namanya ini Qadariyah dan Jabariyah ini sebenarnya dua-duanya harus dipakai. Ada kalanya kita ya semua keputusan dari tangan manusia karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keleluasaan. Ada kalanya kita harus tawakal, menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Dua-duanya di dalam Al-Quran, makanya harus dipakai. Inilah yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang nyalahna kiye, orang nyalahna kiye. Itu inti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang nyalahna kiye, orang nyalahna kiye. Kade ya. Aja kemudian muncul berarti kiye sing bener ya gitu. Nah, ini kalau sudah kiye sing bener berarti sudah tidak lagi dalam posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ya ini kalau kita ngobrol-ngobrol itu ya bahasa yang sederhana ya katalisator lah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi urusan dengan Qadariyah, dengan Jabariyah, dengan Khawarij, dengan mana sekarang yang lagi ramai-ramai itu apa minhum gitu ya. Itu ya kita ya juga tawasul juga gitu loh, moderat juga. Enggak terus kemudian kita belang kabeh. Moderat ya kita ngobrol aja apa sih konteksnya apa itu. Konteksnya apa? Kita tawazun juga netral itu menimbang-timbang apa nih problemnya. Kemudian ta'adul ya seimbang juga tasamuh. Tasamuh kalau sama orang biasanya kan ada muncul gitu. Yang itu sama aku kok tasamuh. Kalau sama sendiri kok. Nah, kan itu di sini kan di daerah sekitar kita kan banyak yang seperti itu kan pertanyaannya. Lah ya memang karena kita enggak megang itu kok, enggak megang tawasudnya, enggak megang tasamuhnya itu dengan mereka. Padahal kan harusnya tetap tasamuh gitu. Kayak gitu. Harusnya ya, bukan harusnya ya, ini memang pendapat pribadi ya, maaf speaker. Ya intinya itu sih, mungkin saya ini ngeprint dari kemarin ini ngeprint punya dosen dari Indramayu, kemudian ngeprint dari dosen yang Malang. Ya intinya arahnya ke situ. Ta'adul apa ini itu apa kemudian seterusnya itu. Konsepnya ya konsep musyawarah. Musyawarah berarti kan harus ketemu, bener nggak? Ya. Kalau bahasa kerennya sekarang apa Mas Bot ya, musyawarah ya? Diskusi. Iya, diskusi. Kalau enggak silaturahim ya enggak ketemu. Makanya bagi teman-teman yang di NU Nahdlatul Ulama yang tidak pernah ketemu sama sekali dengan teman-teman di organisasi lain, mungkin ketika membahas kan tapi kalau yang sudah biasa bergaul itu udah sehari-harinya bergaul, mungkin kakaknya apa adiknya itu udah memang beda organisasi ya biasa sudah biasa. Prinsip al-huriyah
prinsip Al-Hurriyah, ada penjelasan yang lain-lain ini, ada hifdzul nafas, hifdzul din, hifdzul mal, hifdzul nasl, hifdzul air, terus yang lain-lain itu masih banyak. Mungkin karena waktunya ini juga sudah kita sudahi dulu. Kalau kedepannya akan ada pembahasan-pembahasan yang lain. Dari saya ini kita belum membahas fardune wudu ya, belum ya. Fardune wudu napira, batale wudu napira, malaikat sapa bae, belum membahas ke situ, tapi baru membahas tentang konsep dasar apa Ahlus Sunnah wal Jamaah di pola pemikiran kita gitu. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Kalaupun ada yang mungkin kita nggak setuju banget ya, tetap harus ada imbang-imbang, bahasa sederhana imbang-imbang, toleransi tasawuf gitu. Ya tidak setuju banget umpamanya organisasi A itu nggak setuju banget sama organisasi B, kamu kebetulan di organisasi A sama organisasi B aja benci-benci banget lah. Ya biasa bae pada organisasi, pada makhluk, pada mangan segaya sekali bisa misalnya ngoraya bisa. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, monggo klik like, subscribe, komen. Ya kalau ada masukan-masukan silahkan, mungkin bisa dikontak di WA saya atau di inbox di email ini atau di komentar, silahkan. Ya YouTuber bisa juga ke WA saya gitulah atau kemana lah gitu. Kalau disampaikan saja, jangan dibiarkan saya tersesat ya. Kalau memang ada kesalahan mohon masukannya, mohon arahannya, mohon nasihatnya. Tapi juga saya tidak mau dihina-hina, yang masukannya yang baik lah, yang bagus. Untuk kalau siapa sih yang terima dihinakan dengan sama orang lain, difitnah kan nggak ada yang terima juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.